Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdul Ghafir Lubis dari KPI 7B semester 7. Di sini saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip media massa. Pengertian prinsip itu sendiri ialah pernyataan mendasar atau fundamental, kebenaran umum yang dijadikan sebagai pedoman berpikir maupun bertindak. Media massa mempunyai 5 prinsip dasar. Yang pertama adalah prinsip kebebasan media, yang kedua prinsip kesetaraan dalam media, yang ketiga prinsip keanekaragaman, yang keempat prinsip kebenaran dan kualitas informasi, dan yang terakhir adalah prinsip tatanan sosial dan solidaritas. Kita mulai dari prinsip yang pertama. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan media, yang merupakan kondisi dari kinerja yang diterapkan terutama kepada struktur media. Kebebasan ini terdiri menjadi dua. Yang pertama kebebasan berekspresi dan yang kedua kebebasan pers. Kebebasan berekspresi dan kebebasan pers pengertiannya adalah: yang pertama, kebebasan berekspresi merupakan hak yang lebih luas dan merujuk pada konten dari apa yang dikomunikasikan, seperti opini, ide, informasi, seni, dan lain sebagainya. Sedangkan kebebasan pers merujuk pada satu wadah utama, alat maupun kendaraan untuk menjalankan suatu publikasi. Prinsip yang kedua adalah prinsip kesetaraan dalam media. Maksud dari kesetaraan dalam bermedia ini memiliki makna yang luas. Dalam penjabaran yang umum, kesetaraan media dapat memiliki arti organisasional. Maksudnya yakni dalam pengelolaan perusahaan, media massa berperan sebagai suatu organisasi yang tidak bisa diinvestasikan oleh pihak luar. Contohnya, seseorang wartawan yang bekerja di media A sedang meliput kegiatan Pilpres. Tentunya saat wartawan tersebut membuat berita, jangan sampai bias terhadap salah satu capres saja, melainkan harus adil. Selain itu, wartawan tersebut juga harus menghindari adanya intervensi dari pihak luar. Yang ketiga, prinsip keanekaragaman. Prinsip ini adalah suatu kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kemudian dapat menentukan pilihan. Dalam keadaan seperti ini, keanekaragaman dianggap penting dalam rangka memberi referensi. Kondisi seperti ini merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan demokrasi. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai pandangan yang muncul, yang kemudian akan menjadi perbandingan antara satu dengan yang lain. Prinsip yang keempat adalah prinsip kebenaran dan kualitas informasi. Prinsip kebenaran merupakan prinsip yang mengacu pada informasi yang dapat diandalkan dari sumber terpercaya, sesuai dengan realitas, pengalaman, serta yang relevan dalam berbagai penerapan. Apabila prinsip kebenaran diterapkan, maka kemudian kualitas informasi dapat terbentuk secara otomatis. Apabila hal tersebut dapat terjadi, maka akan didapatkan keuntungan kualitas informasi yang memuat 5 hal. Keuntungan yang pertama yaitu dapat berkontribusi pada masyarakat yang terdidik dan ahli. Yang kedua yaitu dapat menyediakan kebutuhan dasar bagi pembuatan keputusan yang demokratis. Keuntungan yang ketiga yaitu dapat melindungi dari terjadinya propaganda serta ketertarikan yang irasional. Sedangkan keuntungan kualitas informasi yang keempat dan yang kelima yaitu dapat memperingatkan penyerangan budaya serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Dan yang terakhir, prinsip tatanan sosial dan solidaritas. Prinsip ini adalah suatu perspektif kontrol sosial yang dilakukan baik dari atas maupun dari bawah. Bentuk dari prinsip ini dapat terjadi karena adanya kepatuhan solidaritas, keterikatan wilayah, konformitasi atau hierarki otonomi, serta adanya identitas budaya. Media massa diharapkan dapat menjadi alat kontrol sosial yang kemudian membuat media lebih membela kepentingan otoritas masyarakat daripada minoritas mapan, baik secara sukarela ataupun dipaksa. Itulah tadi prinsip-prinsip media massa yang saya pelajari dan saya baca.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.